Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, bersyukur kepada Allah bulan Rajab ini masih bisa mengisi waktu-waktu kita untuk thalabul ilmi. Salah satunya adalah kita melakukan telaah terhadap kitab Mafahim Siyasih Tahrir, masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia, dan insya Allah di malam ini kita tuntaskan tentang konstelasi adidaya di Timur Tengah, ya insya Allah. 10 pertemuan. Baik, eh, jadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa memang yang terjadi di Timur Tengah itu adalah eh, adanya semacam rivalitas, ya, persaingan antara dua adidaya. Yang satu memang apa namanya, yang sudah sedari zaman kolonial mereka menguasai di sana, ya, Inggris, ya. Eh, dan pelanjutnya sebenarnya Amerika itu kan masih satu satu akar dengan Inggris, ya, karena dulu dia adalah koloninya Inggris gitu. Dan pasca Perang Dunia Kedua, Amerika dia menjadi negara adidaya dan mulai secara perlahan menanamkan pengaruhnya di berbagai kawasan. Salah satunya adalah juga di eh, Timur Tengah, ya. Di pertemuan pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bagaimana persaingan mereka berdua di berbagai negara di Timur Tengah, ya. Mulai dari Suriah, kemudian Irak, Yordan, termasuk juga negara-negara kecil, ya, di Arab Saudi, termasuk juga di eh, negara-negara Afrika Utara, ya. Dan perseteruan antara Amerika dan Inggris ini berlangsung sengit, ya, sepanjang tahun 50-an dan 60-an, ya. Kita lihat polanya, bagaimana mereka bersaing itu dengan juga melakukan cara-cara, ya. Amerika melakukan cara-cara eh, yang dia eh, punya pengalaman di Amerika Latin, ya. Dan itu yang kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah untuk mendongkel para penguasa yang sebelumnya adalah eh, loyalisnya Inggris gitu. Maka beberapa impact, ya, di kawasan Timur Tengah itu adalah terjadinya perubahan bentuk pemerintahan, ya. Kalau dalam ilmu politik itu ada tiga tiga terma yang kita harus bisa bedakan, ya. Ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan, gitu, ya. Nah, kalau bentuk negara itu bicara tentang negara kesatuan atau negara federasi, yaitu bentuk negara. Di awal dulu sudah kita singgung, ya. Kemudian kalau bentuk pemerintahan, nah, ini yang kemudian terjadi perubahan-perubahan di kawasan Timur Tengah, yaitu kita bicara tentang apakah pemerintahan itu diatur oleh satu orang, yaitu namanya monarki, ya, monarki, padanannya dengan autokrasi, ya, otoriter, otoritarianisme dan seterusnya, ya. Dalam bentuk lain nanti dinisbatkan ke orang yang berkuasa. Makanya disebutnya kerajaan.
kingdom gitu, atau juga queendom, mungkin jarang ya, queendom, kingdom. Inggris walaupun ratu tetap sebutnya kingdom. eh Kalau di Islam muncul eh, kesultanan, berarti kan sultan, orang, person. Eh, Emirat ya, keamiran gitu. Kemudian juga ada eh, ya bahasa kita kerajaan gitu ya. Nah itu eh, bentuk kalau pemerintahannya itu diatur oleh satu orang. Nah kalau oleh banyak orang disebutnya demokrasi, democracy, diatur oleh banyak orang. Gitu. Nah itu yang kemudian terjadi di Timur Tengah yang awalnya Inggris bentuk pemerintahan-pemerintahan itu ala Inggris ya dengan kerajaan-kerajaan. Eh, Maka ketika Amerika masuk muncullah berbagai kudeta militer dan alasan mengembalikan kekuasaan ke rakyat ya, dengan membangun negara-negara berbasiskan republik ya, atau demokrasi. Walaupun faktanya ternyata demokrasi itu hanya sebagai alat ya. Karena ketika yang berkuasa awalnya menggulingkan sistem atau bentuk pemerintahan ya, kerajaan membangun republik, tapi ternyata memerintahnya juga secara otoriter gitu. Dan itu yang juga disinggung nanti di penghujung pembahasan ini ya. Maka Amerika Serikat dengan Inggris yang di apa, dipandang orang awam mereka bersekutu ya, saling menopang kepentingannya, ternyata mereka juga saling bersaing. Makanya di buku eh, menarik nih yang The Lord of the Desert ya. Bagaimana Britain struggle with America to dominate the Middle East ya. Jadi bagaimana perjuangan atau persaingan antara Britain, Inggris dan Amerika untuk mendominasi Timur Tengah itu juga memang sebuah fakta yang eh, terjadi ya, dan itu banyak dianalisis ya oleh para eh, pakar-pakar hubungan internasional. Nah, walaupun demikian, tentu wilayah Timur Tengah yang sedemikian luas ya. Ini slide-nya jalan ya, Bang Azhar. Eh, Menjadikan bahwa kawasan Timur Tengah itu menjadi kawasan ditempatkannya kekuatan di kedua belah pihak negara itu, Inggris dan Amerika Serikat. Walaupun ini dinamis ya, nanti kita lihat belakangan nanti ada gambaran-gambaran pemetaan yang lebih detail. Nah, menarik adalah bahwa di awal pembahasan Timur Tengah, kalau kita bicara Timur Tengah itu salah satu isu kuncinya adalah Palestina. Itu isu kunci kalau bicara tentang Timur Tengah. Maka isu Palestina pun menjadi isu yang eh, menunjukkan persaingan di antara eh, Amerika, Amerika Serikat dan Inggris gitu ya. Jadi bagaimana mereka memikirkan solusi kalau bicara solusi ya, dalam perspektif mereka terkait dengan Palestina itu eh, ada pandangan-pandangan yang berbeda antara Amerika Serikat dan Inggris ya. Nanti kita lihat ya timelinenya itu seperti apa. Eh, Mulai dari memang dulu Inggris membidani lahirnya negara Zionis ya melalui deklarasi Balfour, kemudian juga mulai mendapatkan eh, apa namanya titik terangnya ketika berhasil mengambil alih wilayah Palestina itu dari Turki Utsmani yang kalah perang di Perang Dunia Pertama, sampai kemudian Inggris menyiapkan Palestina itu
untuk ditempati oleh orang-orang Yahudi gitu dengan proses migrasi yang besar. Termasuk juga bagaimana Inggris merancang eh, Palestina itu dengan bangsa Yahudi ya itu di di apa diberikan negara yang terpisah. Nanti ada penerjemahan yang mungkin agak membingungkan ya di dalam kitab ini di terjemahan itu eh, mungkin kurang pas gitu ya penerjemahannya. Nanti kita kita coba evaluasi. Nah, jadi masalah Palestina itu menjadi masalah eh, eh, persaingan antara Inggris dan Amerika Serikat itu salah satunya muncul dalam persoalan Palestina. Eh, Misalkan bahwa Inggris dia sudah punya pandangan yang final ya, terkait dengan eh, Palestina. Ya. Eh, Termasuk bagaimana kemudian Inggris berpandangan bahwa ternyata membentuk model negara Palestina itu dengan dipisahkan ya antara negara Yahudi, negara Israel ya, dengan negara Palestina itu dianggap sebagai pengalaman yang gagal. Dan kemudian Inggris membandingkan semestinya membentuk negara eh, dengan model negara Libanon. Ini disebutnya negara sekuler ya. Yang dimaksud itu adalah negara yang terseparasi, apa terseparasi, yang terpisah-pisah gitu ya. Satu negara tapi ada pembagian peran ya dari elemen-elemen yang eh, menjadi eh, bagian dari negara tersebut. Jadi bukan negara sekuler dalam arti Fasluddin Anilhaya. Ini mafhum yang perlu diperhatikan ya terkait dengan itu. Penerjemahan sekuler di sini itu bukan negara Fasluddin Anilhaya ya, tapi negara separasi gitu ya mungkin ya lebih tepatnya itu. Negara yang terpartisi gitu, model Libanon. Kenapa model Libanon? Eh, Nah, ini sedikit tentang Libanon ya. Nah, Libanon itu kan eh, dia dibentuk dari negara yang terdiri atas tiga golongan utama. Sebenarnya dua ya, Islam dan Kristen. Tapi Kristennya, Islamnya itu ada yang Syiah dan Sunni gitu. Nah, ini transparasi itu begitu. Maka eh, dalam pandangan Inggris ya, Palestina itu harusnya itu satu negara saja. Gitu. Ini yang nanti muncul gagasan one state solution, solusi satu negara, bukan two state solution yang kemudian sekarang muncul digagas oleh Amerika Serikat gitu ya. Dibuat satu negara yang negara itu terseparasi antara komunitas Yahudi dan komunitas Islam. Nah, itu yang menurut Inggris itu berhasil di Libanon. Ya. Nah, sehingga di Libanon itu kan ada semacam kesepakatan ya di dalam konstitusinya kalau jabatan eh, presiden itu jatahnya Kristen. Seperti presiden yang sekarang kan Michael Aoun, itu ada soal jawab yang terbaru ya kalau yang kita baca di Facebooknya Amir Hisutahlil itu tentang membahas naiknya Michael Aoun ya, sebagai presiden Libanon ya. Eh, itu adalah jadi presiden itu jatahnya eh, Kristen. Gitu. Di Libanon itu selalu presiden itu Kristen. Sedangkan pengendali negara, Perdana Menteri itu jatahnya Muslim Sunni. Sedangkan pimpinan dewannya itu jatahnya Muslim Syiah. Nah, ini yang disebut sebagai separasi state ya, negara yang ter, ya satu negara tapi dia eh, terpisah gitu ya. Ada pembagian jatah. Gitu. Nah, Inggris berpandangan bahwa semestinya ya negara Yahudi itu atau negara Palestina itu seperti itu. Cuman
sedari awal kan Amerika punya pandangan lain bahwa Yahudi itu ya dipisahkan dengan negara Palestina. Bukan satu negara yang terdiri atas. Makanya muncullah gagasan two state solution. Nah, nanti kita juga singgung terkait dengan hal tersebut. Nah, maka eh, pandangan itu ya, jadi Inggris itu mengevaluasi pandangan Inggris ketika eh, tahun 39 ya. Ini kan berarti sebelum munculnya negara Yahudi ya tahun 48 pasca Perang Dunia ke-1, Inggris sudah merancang bagaimana kemudian dibuat semacam konferensi ya atau London Conference di tahun 39 yang di situ eh, me- apa, meminta pandangan ya dari para juru bicara yang eh, pro terhadap Inggris, tapi di kalangan di Palestina ya termasuk juga orang-orang yang sebenarnya negara Palestina pasca Inggris dan disinilah kemudian eh, gagasan-gagasan itu dimunculkan. Nah, ini yang disebut sebagai 1959 White Paper ya, yang kemudian dikutip di dalam kitab ini. Rumusan Inggris tahun 39 White Paper. Nah, awalnya White Paper ini disetujui ya, dan orang-orang Yahudi juga sepakat gitu. Dan kemudian ini diminta kemudian dukungannya kepada pemimpin-pemimpin Arab ya, eh, Mesir, Yordan, Lebanon, Kuwait, Arab Saudi, dan yang di agen Inggris saat itu adalah eh, Presiden Tunisia Habib Bourguiba yang dia menjadi ya eh, apa, perpanjangan tangan Inggris ya untuk kemudian bisa membawa gagasan tadi ke negara-negara Arab. Cuman masalahnya mendapatkan tentangan dari Nasir ya. Apalagi sebelumnya kan terjadi perang Arab Israel ya tahun 48 dan Israel dengan support dari Amerika justru dideklarasikan gitu ya. Maka Inggris juga agak kaget ketika pilih Israel secara sepihak gitu ya, mendirikan negara Israel itu tinimbang kemudian negara yang mencakup semua ya disepakati oleh semua elemen gitu ya, Palestina dan Israel. Nah, ini yang kemudian menjadi pemicu awal kalau dalam pandangan Inggris kenapa dia pandang bahwa inilah kegagalan Inggris untuk me- menyiapkan negara Palestina atau negara Yahudi yang damai gitu ya. Karena sejak itulah ya sampai sekarang gitu ya eh, penjajahan Yahudi terhadap Palestina itu sangat nyata gitu. Bukan kemudian negara yang dilahirkan bersama dan disepakati oleh semua pihak sehingga Yahudi itu diterima gitu ya orang-orang Palestina tanpa dengan sebuah model penguasaan secara sepihak gitu. Nah, ini yang kemudian tadi dianggap bahwa Inggris itu merasa gagal gitu ya untuk kemudian menyiapkan negara Palestina atau negara Yahudi yang juga disetujui oleh Palestina yang membagi peran antara orang Yahudi dan orang eh, ya, orang Palestina. Walaupun kalau dalam pandangan saya kan sebenarnya beda ya konteksnya antara antara Palestina dengan eh, Lebanon gitu. Karena kan kalau orang Yahudi datang ke Palestina itu memang imigran, didatangkan oleh Inggris gitu. Tapi kalau realitas separasi yang ada di Lebanon ini kan memang realitas yang sejak dahulu kala Lebanon ini memang terdiri dari berbagai berbagai agama dan berbagai mazhab gitu. Yang itu realitasnya berbeda dengan Palestina. Tapi ya itulah
dipandang oleh Inggris ya, seperti itu. Baik, inilah kemudian bahwa persaingan ya atau perbedaan pandangan antara Inggris dan Amerika itu terjadi. Eh, Semestinya kan dipandang bahwa persoalan Timur Tengah itu adalah persoalan yang penduduk kawasan Timur Tengah. Ya. Makanya di sini dimisalkan seperti bagaimana ketika Amerika bikin negara setelah mengusir Inggris di benua Amerika, gitu ya. Atau Cina mengusir Jepang, maka Cina bikin negara. Gitu. Nah, semestinya di Timur Tengah itu juga ketika Timur Tengah dijajah oleh negara-negara kolonial, Inggris, Prancis, gitu ya. Orang-orang Timur Tengah itu kemudian merumuskan negara mereka, gitu. Maunya seperti apa? Amerika mengusir Inggris, muncullah Republik Amerika, ya. Declaration of Independence, gitu. 14 Juli 1446 ya. Nah, itu Amerika Serikat. Uh, tapi ternyata yang terjadi di Timur Tengah itu berbeda, ya. Berbeda dengan apa yang semestinya dilakukan oleh negara. Karena yang terjadi adalah di Timur Tengah itu ada negara adidaya yang eh, pengen menguasai gitu. Eh, Penjajah itu tidak melepaskan gitu. Kayak Inggris kan setelah kemudian dia diusir dari benua Amerika ya sudah selesai gitu ya. Inggris tidak cawe-cawe lagi terhadap Amerika. Walaupun ada ya hubungannya itu hubungan yang setara sebagai Inggris satu negara dan Amerika negara yang baru. Walaupun ini antara musuh dan ya mantan musuhnya gitu ya. Nah, tapi di Timur Tengah itu eh, negara-negara penjajah itu tidak mau melepaskan. Kenapa tidak mau melepaskannya? Balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Ada nilai-nilai strategis di kawasan. Ya. Ada choke point gitu ya, ada titik-titik strategis, mulai dari terusan Suez, Selat Bab el Mandeb, Hormuz dan seterusnya yang kita udah bahas. Dan juga di situ ada minyak gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Islam, di situ adalah potensi musuh ideologi mereka. Nah, makanya kemudian negara adidaya itu tidak menjadikan kawasan Timur Tengah itu dibiarkan begitu saja. Justru mereka saling berkonflik untuk mengeksploitasi kawasan Timur Tengah. Eh, Bahkan mereka me, apa, menghalangi ya eh, Timur Tengah itu untuk melepaskan diri dari mereka, untuk memerdekakan diri dari mereka. Nah, itu yang kemudian terjadi. Dan pola ini juga sebenarnya sama di wilayah-wilayah yang lain. Ya. Walaupun nanti bentuk penguasannya tidak se ekstrim di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu dibandingkan dengan kawasan lain ya, ya sebenarnya kita di Asia Tenggara gitu ya, persaingan antara adidaya itu tidak terlalu ketat. Bahkan negara-negara adidaya itu ya mungkin berhasil gitu ya untuk bisa menciptakan penguasa-penguasa yang sangat lengkap. Nanti kita singgung ya di subbab berikutnya tentang gimana di Timur Jauh. Ya. Di situ ada Indonesia dan di insya Allah di minggu depan kita mulai masuk ke pembahasan Timur. Nah, konflik Amerika dan Inggris terus berlangsung, tapi semakin mereda ya. Di tahun 70-an, 80-an, eh, ya mereka mulai bisa saling sharing, saling bekerja sama, dan eh, ya menyadari bahwa memang kawasan itu akhirnya Amerika Serikat yang dominan. Terlebih ketika Uni Soviet melemah dan runtuh, dan disitulah posisi Amerika semakin menguat, terjadi perang Irak, perang Teluk, ya, dan konstelasi internasional berubah dari bipolar menjadi unipolar, maka Amerika mulai menata atau menyusun peta baru Timur Tengah dalam perspektif Amerika itu seperti apa. Gitu.
Nah, maka pasca ini kan di Perang Dingin ya. Kalau di Perang Dingin masih ada negara-negara yang di bawah pengaruh dari Uni Soviet ya. Eh, Kemudian juga ada negara-negara yang mungkin masih berani melawan hegemoni Amerika ya. Sosialismenya masih kental gitu ya. Walaupun Rusia atau ya Rusia sebagai suksesor dari Uni Soviet itu melanjutkan kebijakan tapi juga tidak terlalu dominan, tapi Amerika berhasil mengurangi pengaruh. Walaupun Inggris tetap dia berusaha menanamkan pengaruh di negara-negara kecil. Jadi Inggris akhirnya memposisikan dia pemain cadangan ya. Dia melakukan manuver-manuver yang lemah. Bahkan dia memanfaatkan posisi Uni Eropa, tidak negara secara langsung. Karena akhirnya kemudian eh, ya contoh misalkan penempatan posisi militernya itu ya Inggris semakin terbatas. Ya. Kalau lihat di peta ini saja misalkan penempatan warship ya, apa, kapal induk ya. Amerika itu ya semuanya kerahkan gitu. Nah, Inggris cuma nyimpan satu aja. Karena emang ini kan masalahnya di power dan juga di supportnya ya, logistiknya. Nah, ya nggak cukup cukup lah untuk bisa membiayai kekuatan militer seantero global kalau tidak sekuat Amerika Serikat. Nah, balik lagi ke terkait dengan Palestina ya. Eh, Maka Inggris pun semakin mundur ya dari posisi keterlibatannya untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Eh, Makanya misalnya dalam perjanjian Oslo, eh, Inggris mendorong Amerika terlibat dan justru itu menjadikan Amerika mengambil posisi. Dan akhirnya kemudian rencana 1939 ya white papernya Inggris itu menjadi sesuatu yang tidak kepake lagi. Uh, Justru Amerika dia memutuskan untuk mendirikan dua negara. Makanya muncullah gagasan two state solution sejak uh, itu apa diusulkan oleh Amerika dalam perjanjian Oslo dan di situ mulai dirancang dan mulai disetujui gitu ya. Walaupun sebenarnya cikal bakalnya itu kan sudah mulai ada ya di tahun 88 ketika mungkin masih ingat ya ketika ada deklarasi kemerdekaan Palestina gitu ya. Makanya muncullah kedutaan Amerika. Saya ingat betul dulu ya waktu si mahasiswa itu eh, dulu kan perwakilan Palestina itu masih PLO. PLO itu kan organisasi. Sekarang patah ya, tapi dia gabungan dari berbagai organisasi walaupun tidak semuanya. Atau Yasir Arafat, dia menjadi pemimpin PLO, Palestina Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Dan itu menjadi kalau dalam istilah hukum internasional itu belligerents ya, pihak yang eh, dianggap mewakili ya kalau dalam konflik itu pihak yang berperang gitu ya, pasukan pembebasan yang resmi dan diakui gitu. Apalagi dia menjadi representasi di dalam perjanjian internasional ya. Bisa bisa membuat perjanjian yang setara ya posisinya sebagai subjek internasional dengan negara. Sama kayak Indonesia dulu, Indonesia dengan GAM. GAM itu kan organisasi. Tapi ketika didorong untuk bikin perjanjian, ya perjanjian Helsinki itu kan antara Indonesia negara dengan GAM. GAM itu kan organisasi, tapi kok bisa bikin perjanjian negara? Itu posisinya adalah sebagai belligerents ya, sebagai pihak yang bersengketa gitu. Nah, walaupun nanti dilihat dari isi perjanjiannya, kalau di Helsinki kan GAM akhirnya sepakat bubar gitu dan melebur, tapi dikasih hak-hak ya. Boleh bikin partai lokal di Aceh dan ada pembagian porsi apa ekonomi dan kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau PLO ini berikutnya adalah menjadi representasi negara. Nah, muncullah negara Palestina. Walaupun posisi negaranya itu masih
quasi state ya, negara semu gitu ya. Negara tapi eh, ya terbatas gitu ya, tidak betul-betul berdaulat penuh gitu. Nah, ini adalah rancangan dari Amerika Serikat ya, two state solution. Gitu. Mulai dari perjanjian Oslo. Makanya konsep negara separasi itu mulai ditinggalkan. Dan akhirnya kemudian eh, penerimaan mulai bangsa Palestina itu tidak lagi berpikir, ya bukan bangsanya ya, ya perwakilannya itu tidak lagi berpikir bahwa mereka mengusir Israel gitu ya, sehingga eh, mereka mulai didorong untuk menerima hidup berdampingan dengan Israel. Konsep two state solution. Dan sejak itulah kemudian gagasan dua negara itu mulai menjadi gagasan yang dipropagandakan dan diterima oleh dunia, didorong diterima oleh dunia gitu. Nah, cuman kan masalahnya Israel sendiri masih berat gitu ya. Sebenarnya kalau Israel dia menerima ya konsep two state solution, karena mereka itu masih merasa terancam. Tidak semua pihak Palestina itu setuju dengan two state solution. Hamas itu masih menginginkan eh, ya Israel itu ya hengkang gitu ya. Nah, cuman kan eh, apa namanya dunia internasional menginginkan perdamaian, sehingga kemudian konsep dua negara itu dianggap sebagai solusi yang pragmatis yang bisa menyelesaikan gitu. Karena realitasnya untuk bisa mengusir Israel itu mana gitu, apakah harus terdiaspora lagi dan seterusnya, itu juga jadi alasan-alasan yang coba dirasionalisasi gitu. Terlepas dari itu eh, akhirnya kemudian ya PLO ya Yasser Arafat menerima konsep two state solution dan menjadi gagasan yang terus didorong di dalam berbagai perundingan internasional, termasuk juga di negara-negara Arab ya, seperti itu. Ya tadi ya salah satunya misalkan mulai dideklarasikan negara negara Palestina tahun 88 dianggap sebagai hari kemerdekaan Palestina. Ini juga unik juga ya. Merdeka dari mana kan gitu ya? Dari Israel. Padahal Israel sendiri masih bercokol. Seolah-olah baru ya. 1988 itu kan seolah-olah baru. Oke. Dan ini kemudian disetujui oleh menariknya Amerika itu dia sebenarnya dia yang merancang, tapi di dunia internasional tetap ingin menunjukkan penolakan gitu ya. Jadi kadang dia itu main silih tangan ya. Tidak menunjukkannya dalam dalam posisi negara karena dia harus menunjukkan pembela Israel gitu. Segala hal yang merugikan Israel dia harus tolak gitu. Makanya dia ketika di General Assembly ya di Majelis Umum PBB diadakan voting terkait dengan eh, penerimaan PLO sebagai representasi dari pemerintahan Palestina gitu ya. Dibuat voting itu ada 44 yang abstain, ada dua yang menolak, Israel dan Amerika Serikat. Nah, sisanya 75 negara dan terus bertambah ya, itu menerima, mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia. Makanya kenapa ada kedutaan Palestina di Indonesia. Nah, walaupun menariknya kedutaan Palestina di Indonesia itu semuanya dibiayai oleh Indonesia. Kan biasanya kalau kedutaan itu dibiayai oleh negaranya. Tapi untuk Palestina itu Indonesia yang biayai sendiri gitu, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. Oke, tidak hanya Indonesia, sebenarnya negara-negara lain juga biasanya begitu. Nah, makanya kemudian negara yang sekular, ya, negara yang terseparasi itu model eh, satu negara itu sudah nggak lagi muncul gagasan. Yang muncul adalah ya two state solution. Palestina satu negara, Israel satu negara. Bukan satu negara yang di situ ada
Palestina dan Yahudi. Dan dan itu menjadi terus didorong ya, termasuk oleh PBB, Uni Eropa, Rusia, Amerika gitu ya, eh, dengan berbagai proposal. Bahkan zaman George Bush ya, eh, dibuat roadmap-nya. Roadmap itu adalah langkah praktis supaya bisa terwujud gimana caranya gitu. Nah, mulai misalkan memisahkan wilayah gitu. Jadi batas-batas. Nah, sebenarnya kan dari PBB awal ya tahun 47 itu sudah bagi dua tuh. Palestina sebelah mana, Gaza dan tepi barat, sisanya negara Israel. Terus semakin dikuatkan dengan eh, apa, roadmap ini. Termasuk juga yang jadi problem itu adalah tentang ibu kota negara. Makanya Yerusalem itu dibagi dua juga, Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Gitu. Rencananya begitu, masing-masing ibu kotanya di Yerusalem. Nah, walaupun memang pergantian penguasa baik di Palestina ataupun di negara Yahudi ya, itu juga menjadikan berbagai dinamisasi ya, di dalam eh, mewujudkan two state solution. Termasuk juga Amerika. Kadang juga pergantian presiden di Amerika ya, itu juga menjadikan Amerika itu eh, kadang serius, kadang nggak serius gitu ya. Walaupun Yahudi itu ya mereka ikut saja apa yang dirumuskan oleh Amerika Serikat gitu, di tahun 2004 ya. Nah, ini beberapa perjanjian. Jadi roadmap itu kalau di buku ini kan terakhir ya roadmap karena memang buku ini tahun 2003-2004. Nah, pasca roadmap itu ada beberapa pembicaraan-pembicaraan yang memang eh, untuk mewujudkan two state solution tadi. Termasuk yang aktual ya bagaimana munculnya Abraham Accord ya. Ini sebenarnya tidak terlalu aktual ya. Karena ini kan zaman Trump di periode pertamanya. Tapi Trump yang baru dilantik kemarin tanggal 20 Januari eh, kemungkinan besar akan melanjutkan jadi roadmap-nya itu juga adalah bagaimana negara-negara Timur Tengah itu menormalisasi hubungan dengan Israel. Jadi itu salah satu bentuk tekanan ya agar kemudian eh, pengakuan terhadap Israel itu nyata gitu. Karena kan kalau pengakuan terhadap Palestina oleh negara-negara dunia Islam itu kan sudah real ya. Nah, tinggal masalahnya adalah menuju two state solution ya harus diakui juga negara eh, Israelnya. Dan salah satu keberhasilan Trump itu kan menambah ya. Dulu baru Turki, kemudian setelah Camp David itu ada Yordan, ada Mesir, pleng gitu ya, nggak ada lagi. Ya, baru zaman Trump, eh, Sudan, Bahrain, ya, Uni Emirat Arab, gitu. Kemudian juga ada Maroko, ya, mulai banyak ya. Nah, termasuk yang sedang digosok-gosok itu ya Arab Saudi dan eh, Indonesia. Kita lihat nih, Indonesia gimana. Mudah-mudahan sih Prabowo enggak ya. Nah, itu konteks Palestina ya. Bagaimana persaingan Amerika Serikat dengan Inggris ya, di Timur Tengah salah satunya nyata dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dan sekarang sangat bergantung kepada Amerika ya. Inggris ya nggak ikutan lagi ya. Nah, termasuk juga persaingan Inggris dan Amerika itu terwujud dalam ya perang Irak ya. Termasuk juga agen Inggris Saddam Hussein yang kemudian akhirnya digulingkan dan ya Inggris coba cawe-cawe ikut serta setidaknya dalam peperangan tersebut karena supaya tidak kehilangan ya sedikitnya dapat lah walaupun dia
tidak dapat semuanya, setidaknya dia eh, apa namanya, dia dapat remah-remahnya, sisakan oleh termasuk juga kuat ya, pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, termasuk juga di Afrika Utara, walaupun Inggris tetap berusaha mempertahankan beberapa negara kecil ya di Teluk, termasuk juga Yaman. Nah, Yaman ini kan kalau 2004 kan belum ada case Houthi ya. Sekarang ini lagi ramai persaingan Inggris dan Amerika di Yaman itu ketika muncul Houthi, termasuk ya di negara-negara di uh, Afrika Barat seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana penguasaan Amerika ya di kawasan, dan Amerika itu terus menempatkan uh, kekuatan militernya di Timur Tengah ya, termasuk kalau di peta yang sebelah kanan itu um, membangun US Air Base dan US Naval Base ya. Timur Tengah itu masuk ke US CENTCOM, Amerika Central Command. Jadi memang betul-betul dikontrol sama Amerika Serikat. Sehingga 24 negara yang ada di kawasan Timur Tengah itu ya Amerika sekarang yang mendominasinya, ya Inggris hanya bahasanya yang berusaha mendapatkan remah-remah. Walaupun ya Inggris terus ya sebagai negara independen ya, Inggris itu ya berusaha untuk menggalang kekuatan, dan kalau ada kesempatan dia coba uh, mengambil alih. Memang agak berat posisi yang sekarang. Inggris sebagai pelayan sih. Jadi kalau kita lihat dari beberapa case ya, misalkan terkait dengan Assad yang kemarin, itu kan Amerika, nggak kelihatan lagi Inggris. Ya. Gitu. Kemudian Iran, itu juga Amerika kan. Inggris sudah nggak kelihatan lagi. Walaupun masih ada sedikit ya Rusia gitu. Kemudian juga Yaman. Nah, kalau Yaman di sini mungkin tidak muncul ya Inggris. Ada Inggris di sini. Kemudian tentang posisi dengan Ikhwan, termasuk juga di Libya. Jadi Inggris semakin lemah, ya, termasuk ya Uni Eropa, untuk bisa ikut di kawasan Timur Tengah, dan semuanya bergantung kepada Amerika Serikat. Masuk jumlah tentara Amerika ada berapa sih? Data terakhir itu ada 50 ribuan ya, tentara Amerika di kawasan. 50 ribu itu banyak. Jadi kalau dilihat juta, juta itu sedikit. 50 ribu itu banyak. Kalau dalam satuan militer itu banyak. Angkatan Udara Indonesia itu semuanya 50. Angkatan Laut Indonesia semuanya itu 50. Jadi 50 ribu itu banyak. Nah, termasuk menempati beberapa eh, basis militer ya, di ya. Ya, Inggris terus berusaha. Agen-agennya tetap ada, cari waktu, cari kesempatan. Nah, ini Inggris ya. Jadi Inggris itu masih cuman hanya 4.000 saja. Jadi ada 4.000 militer Inggris, ini update lah ya, tahun 2024 ya. Militer Inggris di Timur Tengah dan Laut Tengah. Hanya 4.000 saja dibandingkan 50.000 jauh. Di mana ya di negara-negara yang cukup kuat. Oman, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, itu dia ikutan. Ya. Dan ada ya Arab Saudi juga ada. Nah, Inggris.
di sini. Nah, gimana dengan Prancis? Ya, Prancis masih punya pengaruh sebenarnya di negara-negara yang dulu sempat Prancis masuk ya, Aljazair, Tunisia, Lebanon, karena memang budaya Prancis tertanam di sana, dulu wilayah pengaruh dia dan eh, masih ada relasi lah dengan negara-negara tersebut. Walaupun kalau di Maroko, Maroko itu sudah anteknya Amerika, walaupun dulu jajahannya Prancis juga, termasuk juga di Mauritania. Makanya kita mulai paham ya, atau seharusnya kita paham kenapa Maroko itu juga normalisasi hubungan dengan Israel, karena memang dia ininya Amerika. Nah ini Prancis di Timur Tengah, sisa-sisanya ya. Masih ada di Maroko sedikit, Tunisia, ya. Aljazair, nah, yang cukup kuat. Dan dengan Mesir, nah, dia jualan senjata ya, walaupun Mesir itu disupport oleh Amerika. Kemudian di Saudi dia jualan senjata juga ya. Setidaknya Prancis dia masih bisa jualan lah. Tapi pengaruh di kawasannya, ya kalau jualan kan ke Indonesia juga kan jualan, jualan pesawat, pesawat Mirage. Itu andalan. Jumlah militernya berapa banyak? Hanya sedikit sekali. Data tahun berapa? Jadi ratusan dengan PBB di Libanon 700 ya. Di perbatasan Irak Syria 1000, kemudian di Uni Emirat Arab ada 600, kemudian di Djibouti ada 1000. Di, di bawah Inggris lah jumlah masih ada. Walaupun banyak bersama juga Uni Eropa atau PBB. Ini Prancis. Kemudian ya, gimana dengan Israel? Ya, kita tahu Israel itu ya dengan Amerika ya, dia menjadi perpanjangan kepentingannya Amerika dan dia menjadi apa namanya hub ya, penghubung dari kepentingan Amerika di kawasan dan Amerika menjaga posisi Israel, eksistensi Israel itu adalah harga mati bagi Amerika Serikat. Pokoknya akan selalu dibela oleh siapapun presidennya Serikat dan ya Israel berusaha memposisikan sebagai yang diistilahkan di sini anak manja yang tidak mungkin bapaknya apa gitu. Pokoknya dia nurut terus apa yang dikatakan. Nah ini data penempatan militer Amerika di kawasan Oktober ya tahun 2024. Eh, ada yang sudah beroperasi lebih dari 15 tahun, yang merah-merah ini berarti sudah lama ditempatkan oleh Amerika. Kemudian juga ada yang baru, ya, ada penempatan militer ya.
Maaf, sinyalnya mati. Eh, Ini jam 9 soalnya. Ini tadi saya lupa nih, di catering, sedangkan HP-nya jam 9 mati. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini militer Amerika. Jadi banyak Kuwait, kemudian di Qatar ya, 10.000, 10.000 gitu. Israel masih sedikit, 100. Nah, semua penduduk Israel tentaranya. Nah, ini di Israel, eh, titik-titik, eh, apa namanya, penguasaan militer, ya. Jadi ada militer, military zone, ya. Kemudian ada yang bulat-bulat itu, ya, yang segitiga itu adalah pasukan, ya, basis pasukan militer. Nah, yang warnanya biru itu kelompok Fatah, yang merah itu Hamas. Ada militer bersama yang warnanya biru muda. Mix. Oke, ini di Israel. Ini eh, pangkalan militer Israel yang ada di Palestina. Ini bahasa ini, bahasa Ibrani. Ada 12 pangkalan militer, pangkalan muda. Eh, ya, tentu dengan jumlah yang sebanyak ini cukup untuk mengontrol wilayah. Nah, ini eh, negara-negara yang punya hubungan dengan Israel yang warnanya biru. Nah, yang warnanya abu-abu dia tidak punya hubungan. Jadi masih tidak punya hubungan. Nah, yang biru itu sudah punya hubungan. Tadi ya, Mesir, Mesir dari kemudian yang hasil Abraham Accord, Maroko, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Ya. Nah, gimana dengan penguasa negara Arab? Ya, mereka semua jadi pelayannya Amerika. Dan ya itulah yang terjadi. Eh, Ini dulu ada twin pillar policy, bagaimana Iran dan Saudi Arabia itu menjadi pelayan Amerika Serikat. Ini di tahun, ya sebelum ini, tahun 60-an, masa Syah Iran. Seolah-olah mereka saling bersaing, tapi ya mereka ternyata juga sama-sama melayani. Nah, ini tadi penempatan pasukan tahun berapa ini? Tahun ini. Ya, kurang lebih gambarannya sama lah kurang lebih. Termasuk basis-basis militer yang warna kotak-kotak. Ini yang tadi sama peta ini jumlah pasukan. Dan memang para penguasa Arab ini akhirnya dalam beberapa kondisi itu tidak mendapatkan dukungan dari rakyat ini. Makanya sempat misalkan terjadi apa yang kita kenal dengan Arab Spring ya. Walaupun ini juga eh, tidak berkelanjutan. Jadi ini
eh, Arab Spring di tahun 2011 ya, mungkin masih ingat, eh, terjadi upaya untuk menggulingkan para diktator yang ada di Timur Tengah yang dianggap berkuasa terlalu lama, mulai dari Tunisia, Presiden Zain Zainal Abidin bin Ali, kemudian Hosni Mubarak, Ali Abdullah Soleh ini di Yaman. Nah, Yaman sama Suria kan baru kemarin bisa jatuh Asyad itu. Ini sisa-sisa Arab Spring. Tapi yang sisanya itu Tunisia, Mesir, Libya ini berhasil digulingkan. Jadi, walaupun memang penguasa barunya seperti di Tunisia atau di Mesir ya tetap juga mereka eh, menjadi anteknya Amerika Serikat. Nah ini polanya ya. Jadi emang Arab Spring ini dari eh, dari Afrika Utara terus merembet ya. Walaupun memang ada negara-negara yang tidak terjadi seperti itu. Dan dalam perspektif politik yang berhasil menjadi demokrasi, makanya disebut sebagai awalnya kan dianggap Arab Spring itu adalah fourth wave ya, gelombang keempat demokratisasi gitu. Nah, cuman yang menjadi negara demokratis itu hanya Tunisia ya, kalau dalam analisis dari PBB ya. Yang lain ya akhirnya masih demokrasi terbatas ya, atau autokrasi seperti Aljazair, Maroko, Mesir ya. Mesir yang awalnya demokratis akhirnya setelah Abdul Fattah Sisi berkuasa dia juga menjadi negara autokrasi lagi. Nah, ada negara yang gagal, failed state ya, atau terjadi civil war. Itu di Libya, Syria ya, Syria yang kemarin ini juga masih konsolidasi dan di Yaman, Yaman yang belum selesai. Libya ini juga terjadi konflik. Nah, sisanya yang masih tidak tergoyahkan, masih full autokrasi, Saudi dan negara-negara Teluk seperti itu. Maka dari situlah kemudian kawasan Timur Tengah ini kawasan yang sangat dinamis ya. Bahasanya di sini bisa meledak kapan saja. Karena tadi kayak Arab Spring itu kan juga tidak diduga ya. Termasuk juga Bashar Assad yang akhirnya bisa digulingkan itu juga memang seolah-olah tidak terprediksi gitu. Nah, termasuk juga bagaimana tanda-tanda munculnya kembali kebangkitan Islam di Timur Tengah itu ya punya potensi yang sangat kuat tuh. Kembalinya khilafah Islam. Tinggal nanti bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa tentang konflik di kawasan. Ya, prosentasenya yang paling keras konflik itu di Syria. Ya, kalau Lebanon, apa, Palestina emang itu terus posisi sebagai reminding bahwa dulu wilayah kekhilafan ini ya wilayah kawasan Timur Tengah. Ini sampai ke abad ke-9 ya, mulai dari zaman Rasulullah Rasyidin ya, Umayyah Abbasiyah. Memang potensi bangkitnya Islam di Timur Tengah tentu sangat kuat gitu. Termasuk juga munculnya kelompok Islam. Walaupun memang tadi ada kelompok Islam yang terafiliasi dengan jihadis gitu ya, atau mungkin hanya gerakan pemikiran, ini juga hal yang terus terjadi dinamis ya di kawasan itu. Baik, itu pembahasan kita terkait dengan Timur Tengah. Nah, mudah-mudahan menambah pengayaan kita terkait dengan apa yang dikaji di kitab ini tentang Timur Tengah. Eh, dan ini masih terus dinamis ya. Kita harus terus pantau. Makanya saran saya juga harus terus update ya terkait terutama masalah yang bisa
menambah Mafahim Siyasi Lizitar ini adalah soal jawab dari Amir Suhadi. Yang terbaru yang terang di Bano itu sebelumnya tentang Suriah gitu. Karena kalau tidak diupdate ya kitab ini kan terhenti ya di 2004 gitu. Informasi gitu. Informasi terbaru memang harus diperkaya dengan soal-soal jawab dari Amir. Ya, walau alam, insyaallah nanti minggu depan kita mulai ke timur jauh. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir, Ustaz. Ini kita masuk di bagian akhir ya, subbab terkait dengan kawasan Timur Tengah ya. Dan semacam beliau menjadi atau memberikan resume ya, setidaknya pengaruh dari beberapa negara adidaya, mulai dari Amerika, kemudian Inggris dan Prancis, tetap masih ada pengaruh. Namun yang lebih dominan ya, yang lebih dominan adalah Amerika ya, mengupayakan bagaimana pesaing ideologisnya atau pesaing negaranya, baik itu Inggris ataupun Prancis, dicabut ya akar pengaruh mereka. Ya, buat Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini, silahkan eh, memberikan pertanyaannya, bisa melalui kolom komentar, atau juga ingin interaktif langsung, bisa eh, kirimkan atau bertanya langsung resen ya. Untuk kesempatan pertama ini, Ustaz, ini saya konfirmasi atau lulus nanya ini berkaitan dengan eh, yang ada tadi Ustaz coba singgung, tapi memang perlu penjelasan lebih detail Ustaz. Kondisi Iran Ustaz. Ya, kondisi Iran ini kan kalau kita tidak punya gambaran yang utuh, ya tidak banyak juga, artinya tidak sedikit ya, maksud kami bahwa kaum muslimin keliru dalam menilai posisi Iran dalam mensikapi kasus Palestina misalnya, ataupun isu-isu keumatan Islam di Timur Tengah secara umum. Nah, nah ini bagaimana kita bisa memposisikan Iran sejauh ini? Kalau kita lihat tadi ada pengaruh dari tiga negara adidaya, termasuk Amerika, kemudian Inggris. Nah, Iran ini lebih condong kemana dia, Ustaz? Pertama tadi terkait dengan posisi Iran terhadap isu keumatan, dan kemudian dia afiliasinya kemana, Ustaz? Ngekor kemana dia, Ustaz? Ini mohon penjelasannya. Ya, Iran ini memang unik ya. Makanya di pembahasan konstelasi kawasan di Timur Tengah ini kan tidak terlalu disinggung ya. Karena kan dia secara kawasan dulu kita sudah bahas Iran itu dia masuknya ke periferal ya, pinggiran di Timur Tengah gitu. Itu sama juga dengan Turki tidak banyak disinggung ya. Eh, Ya Iran seperti dan juga Turki gitu. Sehingga nanti dibahas kita bisa bahas secara terpisah ya terkait dengan dengan Iran dan Turki. Itu satu hal. Secara posisi di kawasan dia perifer. Dan yang kedua juga secara latar belakang politik ya Iran itu juga unik ya. Dia menggunakan model eh, apa namanya model pemerintahan yang khas gitu ya. Dia sebutnya republik ya. Memang ada model semacam presiden kemudian ada
pemerintahan, ya. Tetapi juga ada peran ulama wilayatul faqih yang juga memberikan pengaruh yang kuat seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana memposisikan Iran dalam konstelasi internasional, memang pasca Shah Iran, kalau Shah Iran itu clear ya, dia adalah anteknya Amerika Serikat. Eh, Makanya kemudian ketika terjadi revolusi Iran tahun 79 itu, maka seolah-olah Iran itu bermusuhan dengan Amerika. Walaupun memang sama ya, Amerika itu tidak akan bermusuhan secara secara betul-betul musuhan gitu. Dia pasti akan mencoba cari kesempatan untuk mendapatkan agar kepentingannya itu masuk gitu ya. Makanya dinamis juga gitu. Secara sisi di satu sisi misalkan Amerika konfrontatif terhadap Iran ketika bicara tentang nuklir ya, bahkan dianggap sebagai salah satu poros setan gitu Iran itu, karena memang mengancam kepentingan Amerika. Dia tidak bisa diatur secara penuh gitu oleh Amerika Serikat. Tapi di sisi lain Iran juga menguntungkan Amerika Serikat untuk mendinamisasi kawasan gitu, karena kan lagi ya pameo politik itu ya. Jadi ketika ada ancaman dari suatu negara, misalkan ya Iran itu dimanfaatkan gitu. Contoh misalkan perang Iran-Irak ya. Bagaimana Iran itu didorong untuk berperang dengan Irak untuk melemahkan Irak gitu. Nah, tadi kan disebut bahwa Irak itu ya, dominan dari Inggris gitu. Maka Amerika masuk Iran untuk kemudian melemahkan. Walaupun akhirnya yang lemah dua-duanya gitu. Nah, itu satu hal. Termasuk juga bagaimana dalam case seolah-olah Iran dengan dia support Suriah ya, dan dekat dengan Rusia, hanya mengancam kepentingan Amerika Serikat baik apa, di Israel termasuk juga di Yaman gitu. Eh, tapi di sisi lain ya itu digunakan oleh Amerika untuk nakut-nakutin Arab Saudi sehingga Arab Saudi itu bisa membutuhkan payung power yang besar dari Amerika. Jadi memang itulah dinamikanya suatu negara. Jadi, makanya kalau saya memang eh, posisi Iran itu relatif lebih independen ketimbang negara-negara kawasan yang lain. Nah, cuman Iran itu dia orientasi politiknya ya, kalau bicara tentang Matan itu juga karena memang latar belakangnya Syiah gitu ya, itu tidak mudah untuk bisa diterima gitu eh, oleh negara-negara Muslim Sunni gitu. Sehingga eh, karagok kalau kata orang Sunda itu gung gitu ya. Itu bukan mengancam eksistensi Sunni, tapi eh, masalahnya Iran itu punya punya power gitu, punya power. Sehingga Iran juga cukup berhati-hati gitu ya untuk bisa menanamkan pengaruh ke negara-negara di kawasan itu, Bang. Walau Ya, Alhamdulillah. Em, ini kita beri kesempatan dulu ya, ya Bu Faiz ya. Silakan Bu. Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa hal. Yang pertama, eh, dari apa materi yang kemarin itu kan Ustadz memaparkan bahwa banyak sekali negara-negara yang lepas dari Daulah Khilafah Turki itu bahkan jauh sebelum Turki itu benar-benar decline. Utsmani, maaf, maksud saya Utsmani itu Turki Utsmani sebelum benar-benar decline tahun 1924, bahkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan ya bahkan sebelum Perang Dunia Satu. Nah, eh, apa yang kemudian tercatat di dalam banyak literatur itu tentang upaya Utsmani mempertahankannya itu seperti apa? Apa tidak tidak dipertahankan atau seperti apa?
Kan kemarin disebutkan ada beberapa negara yang lepasnya dari Utsmani itu ya jauh sebelum Perang Dunia Satu, seperti Mesir itu kan, dan kemudian beberapa negara yang lain. Nah ini daulah apa namanya daulah Khilafah Utsmani itu apakah tidak dipertahankan atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kemarin apa diterangkan tentang Camp David Accord ya, yang kemudian panjenengan menerangkan ke kita bahwa eh, kitab ini dituliskan bahwa ada rekayasa sebelum terjadinya perjanjian Camp David itu. Rekayasanya berupa perang. Eh, yang ingin saya tanyakan itu eh, sebuah eh, bentuk rekayasa yang bentuknya itu perang itu diambilnya itu ketika bagaimana gitu karena kan kalau perang eh, ini kan ya ketika salah perhitungan itu kan fatal juga akhirnya menjadi bumerang begitu. Oke, nah jadi keputusan atau bentuk rekayasa dengan membuat perang itu diambil eh, dengan pertimbangan bagaimana begitu sampai kemudian akhirnya ketika itu ya dianalisa kitab ini kan Amerika merancang atau merekayasa adanya peperangan perang antara negara-negara Arab dan Israel sehingga kemudian setelah itu bisa ditarik atau dibawa ke meja perundingan. Tapi itu tadi balik lagi pertanyaannya perang itu atau rekayasa berbentuk perang itu diambil ketika apa? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hmm, tadi alhamdulillah sampun dijelaskan tuh ya tentang Inggris merasa bahwa pendirian negara Yahudi Palestina itu adalah produk gagal gitu dibandingkan yang ada di Lebanon. Jujur ketika kami mengkaji di bagian itu eh, ini tidak tidak bisa kami pahami tapi alhamdulillah tadi sampun diterangkan. Cuma kemudian Ustadz yang ingin kami tanyakan kenapa redaksi di kitab ini itu ditulis negara Lebanon yang sekuler gitu. Ini yang kami tidak bisa paham. Kalau tadi dikatakan separated itu lebih lebih bisa difahami. Tapi kemudian di kitab ini kan ternyata tulisannya sekuler begitu. Ya sekuler kalau sejauh ini kita pahami kan Fasluddin Anil Hayah begitu. Kok pakai redaksi itu di kitab ini? Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, eh Afwan ini Ustadz Budinya nggak ada ya? Apa hilang? Udah masuk, Bu. Lanjut, Bu. Oh, oke. Oke, yang keempat tadi slide Ustadz tentang kategorisasi bentuk negara di Middle East ada yang apa namanya murni autokrasi, ada yang full autokrasi, ada yang sebagian, bahkan ada yang failed state. Mungkin saya dijelaskan Ustadz yang failed state itu kenapa diberi kategorisasi seperti itu? Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima dari awal sampai akhir ketika membahas tentang konstelasi apa di Timur Tengah, tampak sekali kan kemudian Amerika dari waktu ke waktu selalu menjaga dominasinya di kawasan tersebut, gitu. Kemudian yang kadang tidak terbayang itu bagaimana model eh, pemerintahan atau government di Amerika itu menjaga national interest-nya di kawasan ini. Apakah ada satu divisi untuk satu negara, beda, sehingga kemudian strategi ke negara ini tuh bisa 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 selalu ada gitu. Ini kan untuk semua negara gitu. Bahkan untuk semua negara Amerika itu punya punya hitosiasi dan usurpsiasi. Nah, ini modelannya pemerintah Amerika itu apa istilahnya ya mengelola eh, national interest-nya di kawasan Timur Tengah ini seperti apa? Oke, sampun itu jazakumullah khair. Mohon maaf tadi keputus ya.
Yang saya tangkap cuma nomor 3, 4, 5. 1, 2 mungkin nanti bisa ditanya lagi. Yang 3, ya ini masalah transfer aja konteksnya. Apalagi kalau ngandelin terjemahan kan repot ya. Ini kan kitab, dari awal saya sampaikan ini kita berbahasa Arab. Kadang kitab ini eh, mengambil referensi dari telah tulis nama kota, nama macam-macam dari Inggris terjemahin ke Arab, terjemahin ke Indonesia gitu ya. Makanya seringkali ada miss-miss kayak gitu. Eh, ya kalau dalam halakoh sih harusnya muslimnya ngerti ya. Cuman kalau nggak dikasih tahu ya akhirnya diturunkan ketidakmengertiannya. eh, ya saya karena mengisi kajian di sini ya saya sampaikan aja hal-hal yang perlu diluruskan ya di dalam beberapa coba dicek lagi di kitab Arabnya. Eh, memang yang dimaksud bukan faslu ya separasi ya. Bahasa bahasa saya begitu. Paling nanti kalau memang ada evaluasi penerjemahan ya silakan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat tentang kategorisasi. Eh, bahwa memang eh, ini kan kategorisasi yang dibuat ya oleh sebuah, kalau ini yang dikutipkan dari UN dan dari The Economist ya. Kalau kita lihat dari bahwa memang ada istilah failed state atau civil war ya. Jadi kalau kita rujuk dari referensinya, yang dimaksud failed state itu adalah negara yang memang ya tadi sedang sedang terjadi kondisi tidak stabil gitu. Terjadi perang sipil ya, civil war. Sehingga dia punya punya potensi untuk menjadi negara gagal. Negara gagal, negara yang bisa jadi bubar gitu. Biasanya ada indeksnya ya, dalam indeks demokrasi. Nah, itu salah satunya muncul, atau bahkan ada indeks fail state juga ada gitu ya. Itu bisa kita baca apa istilahnya itu, eh, ukuran-ukurannya ya, kriteria-kriterianya sehingga dia masuk ke kategori fail state itu apa. Misalkan ukurannya itu dia tidak bisa menyelenggarakan mekanisme pergantian elit secara secara eh, gradual ya. Nah, kalau ada pemilu, pergantian elit itu kan dengan pemilu. Pemilu itu ya ada gradualnya. Kalau dia kerajaan, pergantiannya itu dengan menunjukkan putra mahkota, dan negara failed state itu dia nggak punya itu misalkan. Nah itu tentang failed state ya. Misalkan ketidakmampuan menyelenggarakan proses pergantian dan masalah keter eh, ke apa kemudian menyelenggarakan mekanisme pemerintahan. Misalkan negara-negara yang civil war itu kan ya alih-alih mikir pemerintahan ya mereka berusaha untuk saling bersaing untuk berkuasa gitu kan. Nah, seperti di Houthi ya di Yaman itu kan sebenarnya pemerintah yang sama nah, gitu. Ya ada dua-dua pihak yang saling bersaing gitu. Atau ya Suriah kemarin kan ya sampai kemudian Bashar Assad sebenarnya masih failed state ini. Tapi ketika Bashar Assad itu sudah stabil lah. Sekarang mulai goyang lagi ya. Walaupun memang mungkin HTS ini relatif bisa ya kita lihat lah. Ini kan baru beberapa bulan ya. Apakah memang ada resistensi dan seterusnya ya kita lihat. Kalau support dari yang lebih. Nah, Libya ini kan Libya sampai sekarang masih ya kemarin kan sudah kita lihat bagaimana Libya itu akhirnya kita bisa kekuasaannya ya, wilayah-wilayahnya dikuasai oleh penguasa-penguasa yang berbeda.
negara adidaya. Putus-putus suaranya, Ustaz. Sinyalnya masih lebray. Sampai mana tadi? Nomor 5 ya. Nomor 5 memang ya itulah Amerika sebagai negara adidaya ya. Negara adidaya itu tentu dia punya kapasitas untuk ngurusin di level global gitu. Eh, Bahkan ya kalau tadi disebut kok semua negara diurusin ya walaupun nggak semua ya. Amerika itu kan misalkan dia bagi penguasa militernya dari Pacific Command ya, Central Command, kemudian juga Europa Command gitu ya. Selain dari benua Amerika itu kontrol militer. Kemudian juga Amerika itu dia punya model kementerian ya yang tidak hanya ngurusi dalam negeri gitu, tapi juga ngurusi. Jadi kalau Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Amerika itu nggak disebut Foreign Minister gitu, tapi dia disebut Secretary of State, Menteri Luar Negeri. Dari sisi namanya aja kan, eh, kalau kita mungkin apa Muawin Tafid gitu ya, Menteri Luar Negerinya. Karena dia ngurusi eh, dunia gitu. Eh, dan setiap setiap negara itu, setiap kawasan itu ada expertise. Kalau kita misalnya Indonesia memang ada dirjen Eropa, dirjen ini ya. Mungkin hanya sekedar, tapi kalau Amerika itu bisa semakin detail gitu ya. Dan itu tidak hanya dari kebijakan, tapi juga nanti dia ada kaitan dalam konteks ekonomi. Coba evaluasi US terkait dengan ke luar negeri kayak gitu. Nah itu sampai itu termasuk dia penempatan militer. Ya itulah Amerika. Mungkin itu ya nomor 3, 4, 5, 1, 2 dan pertanyaan lain di chat hilang. Mungkin bisa dibantu. Iya. Nomor 1, 2 nggih. Eh, Oke, yang nomor 1 tadi tentang eh dari pemaparan, ya khususnya yang materi sebelumnya, itu kan di Panjenengan menyampaikan banyak negara yang lepas dari Turki Utsmani itu bahkan jauh sebelum Turki Utsmani itu benar-benar decline. Em, ini yang terjadi itu sebenarnya seperti apa? Apa kemudian memang tidak dipertahankankah oleh kehilafahan Utsmani atau seperti apa begitu? Eh,
kenapa kemudian ya itu tadi sampai terus menyurut begitu losesnya atau kehilangan wilayahnya. Itu apa namanya yang pertama. Kemudian masih masih kemudian yang selanjutnya tentang ini apa namanya di materi yang kemarin, khususnya ketika membahas negara Aljazair, itu kan disebutkan di dalam kitab ini Aljazair itu berada di tangan agen Amerika Serikat, yaitu pada saat Ahmad bin Bella. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian ada mosi tidak percaya yang digerakkan oleh anak dari Raja Maroko. Yang tidak terbayang itu Aljazair dan Maroko itu kan negara yang berbeda gitu. Kenapa kemudian justru pergolakan itu bisa disulut oleh penguasa dari negara lainnya begitu. Ini nih seperti apa gambarannya begitu. Ya walaupun memang kemudian memang wilayahnya kompak gitu ya berdekatan, tapi kan mereka otoritas yang sendiri-sendiri gitu. Jadi yang terjadi itu sebenarnya seperti apa? Kenapa kemudian penguasanya Maroko yang telah dipegang oleh anaknya apa Raja Muhammad V ini bisa bisa membuat apa namanya dinamika politik, menyulut dinamika politik di negara lain yaitu negara Aljazair. Oke, itu seperti apa gambarannya. Kemudian yang ke selanjutnya tentang Camp David. Em, Camp David kan kemudian disebutkan di sini bahwa itu diawali dengan perang yang dianalisa di kitab ini itu adalah rekayasa. Yang ingin saya tanyakan itu rekayasa berbentuk perang itu itu kan tidak bisa main-main gitu ya. Ketika salah perhitungan eh, tentu kan bisa fatal gitu. Maka sebuah negara membuat langkah rekayasa berupa perang itu menggunakan pertimbangan seperti apa gitu. Artinya kan kemudian memang ini dihitung tidak akan menang sehingga kemudian akan berujung kepada meja perundingan gitu kan. Tapi itu tadi kan bahwa nggak bisa sembarangan gitu. Kenapa kemudian diambil sebuah langkah penjembatan itu sebuah langkah rekayasa itu berbentuk perang gitu. Nah, apakah kemudian eh, eh, daulah nanti gitu ketika kemudian tegak daulah dan daulah kemudian terlibat konflik apa luar negeri, apakah kemudian langkah-langkah rekayasa seperti itu juga akan menjadi hal yang akan dilakukan atau seperti apa? Oke, ampun Ustadz. Apa ya? Oke, yang pertama ya eh, tahu bahwa itu eh, lemah. Makanya ketika terjadi kolonialisme ya, negara-negara Eropa mulai masuk ke Asia, ke Afrika gitu. Maka ketika rentang kontrol Utsmaniyah itu semakin lemah ya, jadilah kemudian negara-negara tersebut bisa dikuasai. Ya, contoh misalkan kayak Mesir. Ya. Mesir itu kan lepas dari Utsmani ke Inggris itu sebelum Perang Dunia I. Siapa biangnya? Ya wali Mesirnya itu sendiri. Gitu. Ketika mulai dari masa Ibrahim Pasha gitu ya. Awalnya dia gubernur Utsmani, kemudian dia ternyata bisa lebih condong ke Inggris, akhirnya dia menyatakan loyalitasnya ke Inggris, melepaskan diri dari Utsmani. Nah, termasuk juga negara-negara di Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan seterusnya. Jadi memang karena Utsmaninya melemah, rentang kontrolnya juga melemah, ya, ya termasuk eh, Hijaz kan, ketika ada pemberontakan dari ya, kan 8 dengan jarak dengan jarak yang jauh dari ibu kota, ibu kotanya juga dirongrong ada masalah, penguasa setempatnya juga tidak sedemikian kuat loyalitasnya, terlebih juga masyarakatnya diisukan dengan isu-isu separatisme, ya, nasionalisme dan seterusnya. Jadi itu yuk kondisi.
Dan yang kedua, ya sebenarnya udah kita jelaskan ya di pertemuan minggu lalu bahwa memang eh, wilayah di Timur Tengah ini walaupun sekarang terpisahkan dengan sekat-sekat batas nasionalisme, awalnya itu kompak gitu. Satu sama lain itu berdekatan dan kadang ada kesamaan gagasan, kesamaan isu gitu ya. Termasuk juga kesamaan penjajah yang menjadikan eh, pola relasi antar penguasa di masing-masing tempat itu ya bisa terjadi gitu. Nah, termasuk juga dalam case Maroko ke Aljazair. Seperti halnya juga dalam case Mesir dan Suriah. Dalam case Libya dan Tunisia. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang faktanya seperti itu. Ada kesamaan partai, kesamaan gerakan, gitu. Ada kesamaan agen, gitu. Dan seterusnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian ini tambahan yang keenam tentang rekayasa perang, ya lazim rekayasa perang. Dan itu memang harus dihitung segala kemungkinan, baik kemungkinan menang dan kemungkinan kalah gitu. Sama kayak misalkan perjanjian Sykes-Picot itu kan dibuat sebelum perang. Perkiraannya mereka menang dan terbukti menang kan gitu ya. Akhirnya kemudian bagi-bagi. Gimana kalau kalah? Ya, kalau kalah nanti ada skenario lain. Apakah nanti khilafah akan melakukan rekayasa semacam itu? Ya, tipu muslihat dalam perang itu ya biasa. Oh, Rasulullah SAW juga dulu mencontohkan. Jadi ya, nanti lihat kondisinya. Kalau memang dibutuhkan bisa saja. Daulah melakukan. Walau Oke, jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini izin Ustaz waktu tambahan nih. Ada dua pertanyaan lagi yang menunggu tanggapan dari Ustaz. Gimana Ustaz? Kita baca Ustaz. Oke, berikutnya yang di chat ya. Keburu hilang lagi nih. Keburu hilang. Tentang istilah Britania Irland ya. Dulu, nah, jadi emang kadang digunakan di kitab ini istilah bergantian. Kadang digunakan Injil Tiro atau Inggris ya. Kadang uh, Britania ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat Britania itu biasanya merujuk ke Inggris dan jajahan-jajahan. Itu Britania Raya atau Britania. Nah, kalau Inggris biasanya merujuk ke eh, Inggris saja gitu ya. Eh, ya. Memang kadang Indonesia yang agak repot ya. Semuanya disebutnya Inggris gitu. Kalau di situ kan ada England. England itu salah satu negara bagian dari apa? Dari United Kingdom. Ya. Nah, nanti United Kingdom itu ada 4 kerajaan. England, Scotland, Ireland, sama Wales ya. Itu bagian dari United Kingdom, UK. Gitu. Eh, Britain itu nama pulau. Kadang disebut Britain bergabung dengan Irlandia. Ya, itu nanti tergantung penggunaan istilah. Tapi ketika disebut Britania Raya itu biasanya Inggris dengan Commonwealth ya, negara-negara jajah. Makanya nanti harus dibaca konteksnya. Walaupun sebenarnya ke semuanya itu tepat ya. Kadang disebut Inggris boleh, disebut Britain juga boleh, gitu. Disebut UK juga boleh. Gitu. Cuma nanti harus kita lihat konteksnya. Nah, di kitab ini kadang juga disebut Rusia atau Rusia. Kita lagi bahas Uni Soviet. Rusia eh, sekarang ya suksesor dari Uni Soviet. Ya. Kalau bicara tahun 1918 sampai 1990 ya negara
utamanya itu Uni Soviet, walaupun di dalamnya ada Rusia. Tapi kadang di kitab ini disebutnya sebagai Rusia gitu. Jadi tetap harus dilihat konteks eh, kalimatnya. Jadi bukan berarti ini harusnya Uni Soviet bukan Rusia. Ya, yang maksud itu gitu. Gitu. Itu ya. Kemudian tentang Qatar. Ya, Qatar itu dia agen saja. Jadi bukan negara. Jadi dia menjadi mediator itu kan ya. Bukan dia berinisiatif dan akhirnya berhasil gitu. Siapa di balik mohon maaf ya, akhir bulan mungkin berebut sinyal kuota habis mungkin. Eh, Yaitu Qatar ya. Jadi memang dia bukan negara apa tadi istilahnya, bukan negara eh, dominan ya. Tapi dia memang negara yang digunakan. Siapa di balik Qatar? Memang Qatar itu kadang dia menjadi perpanjang tangan Inggris ya, karena dia memang masih negara yang dekat dengan Inggris ya. Kepentingan Inggris biasanya dilanjutkan oleh Qatar. Termasuk tapi juga Amerika Serikat bisa gunakan Qatar ya. Untuk ya salah satunya misalkan kalau dia bisa memediasi Hamas dan Yahudi eh, untuk gencatan senjata itu pasti kepentingan Amerika. Nah, walaupun mungkin bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah, justru dengan begitu kan eh, seolah-olah ya seolah-olah eh, tidak ada campur tangan Amerika. Padahal ya kalau kita baca pasti itu ada. Tidak mungkin Qatar itu dengan mudah diterima oleh pihak-pihak gitu ya. Ya dia punya apa gitu ya. Ya maksudnya dia jadi broker aja. Walau Ya, Alhamdulillah. Sudah terjawab semua Bapak Ibu dan juga Ustadz tadi sudah menanggapi. Kita cukup saja Ustadz. Ini insya Allah kita minta closing statement Ustadz untuk sesi akhir ini. Ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih sinyalnya nih. Saya pakai wifi, pakai tethering, gantian mati-mati juga ya. Karena memang mungkin di akhir bulan agak berebut kuotanya. Ya, insya Allah kita sudah tuntaskan Timur Tengah. Nanti mungkin slide-nya saya kirim ya. Biasanya per topik saya kirim ke Bang Azhar. Nanti silakan untuk dibaca-baca lagi. Insya Allah mulai minggu depan kita masuk ke kawasan kita ya. Kitab ini disebutnya Timur Jauh ya, Far East ya. Walaupun memang istilah Far East ini istilah yang sudah tidak populer lagi di hubungan internasional, tapi nggak apa-apa, kita gunakan istilah tadi kita coba dalami, termasuk ada Indonesia di situ. Ya. Kita lihat bagaimana konstelasi adidaya di kawasan. Ya, Insya Allah, walau alam.